Sugeng Dalu. Kami sekarang berada di daerah Mojokerto, tepatnya di Candi Jolotundo. Yang sekarang ini kan pukul 1 pemirsa. Ini kami akan melakukan penelusuran di kawasan ini. Di sini juga banyak pengunjungnya pemirsa. Untuk itu ikuti video selanjutnya pemirsa, monggo. Jadi pemirsa, mohon maaf di sini banyak sekali pengunjung yang berdatangan di Candi Jolotundo ini, tepatnya Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi para pengunjung ini banyak yang melakukan seperti ritual atau kum seperti di pemandian situ pemirsa. Jadi di sini kami mohon maaf tidak bisa wirawiri. Untuk itu kita akan melakukan penelusuran di tempat selanjutnya, atau mungkin kita akan ke atas atau pendopo atas pemirsa. Untuk itu ikuti video kami pemirsa, dan monggo ke atas dan kami akan melakukan penelusuran selanjutnya. Jadi di sini pemirsa, di sini saya merasakan sebuah energi gaib yang gede banget di sini pemirsa. Dan di sini jangan kaget kalau masuk ke area sini karena banyak pohon besar-besar. Di sini ada juga seperti ritual-ritual pemirsa. Di sini aku merasakan energinya sangat terasa banget. Di sini mohon maaf, di sini ada sesepuh dari area sini. Beliau seperti orang Jawa, jadi seperti pakaian gitu. Mohon untuk itu kami disuruh mengikuti tempat yang beliau tunjuk. Di sini mohon maaf, di sini juga ada sebuah sosok makhluk gaib pemirsa. Jadi di sini kalau energinya ini terasa banget pemirsa. Kalau kita merasa, pasti orang merasa keanehan sih ada. Untuk itu ikuti ke atas pemirsa, karena beliau menunjuk kita ke atas. Assalamualaikum. Kami bersama tim akan menransit beliau, sesepuh Candi Jolotundo, bersama tim kami. Monggo pemirsa. Beliau duduk di depan kami pemirsa. Pemirsa, jadi kata tim kami tadi bahwa di sini memang ada sebuah energi gaib, yaitu beliau ada seseorang kejawen dan beliau itu memakai belangkon ya Pak ya, memakai belangkon kebayat seperti orang zaman dulu ya. Dan beliau ini memang sesepuhnya daerah Candi Jolotundo pemirsa, dan beliau ini memang ingin menjelaskan atau tentang tata krama yang berada di area Candi Jolotundo. Untuk itu kita akan hening sebentar. Untuk itu pemirsa mohon maaf, untuk itu kita off-kan dulu, dan kita akan berbincang-bincang dengan beliau atau menransit dengan beliau, yaitu yang sesepuh Candi Jolotundo. Itu tuh Pak Ade, monggo. Bersama tim kami berkomunikasi dengan energi positif
monggo. Jadi pemirsa, dari tim kami yang menransit beliau bahwasannya di sini ini kita harus menjaga tata krama dan unggah ungguh, maksudnya karena banyak manusia-manusia yang menyimpang atau menyalahgunakan tempat di Candi Jolotundo, karena energi-energi tersebut berbenturan, jadi antara energi positif dan negatif di sini memang ada, tapi untuk menelusuri lebih lanjutnya lagi untuk melihat ke dimensi-dimensi, beliau juga mengatakan ada mengatakan energi negatif ada di sebelah situ, ada contoh-contoh dari dari makhluk gaib atau sejenis sebangsa energi gaib. Dan ada juga yang mengatakan bahwa tim kami mengatakan kalau di sini juga ada energi positif sebelah situ, pemirsa, di sebelah sini. Jadi beliau ini sesepuh beliau ini mengatakan atau menasihati kami supaya kita ini mengetahui atau mempunyai tata krama seperti ini, pemirsa. Ini jangan karena ini seharusnya, mohon maaf, ini contoh kecil pemirsa, kayak gini harusnya kita menjaga kebersihan di tempat, harus kita membuang kepada tempatnya, karena tempat ini memang sakral, karena beliau memang dari kata beliau memang tempat ini sakral dan atau dikatakan tempat suci ya Pak Adi ya, tempat suci, dan beliau memintanya agar tidak membuat gaduh atau juga membuang sampah pada tempatnya, karena tempatnya itu tempat sakral, karena jadi kita harus mengikuti aturan-aturan yang ada di Candi Jolotundo, karena meskipun makhluk gaib pun, meskipun sesepuh energi gaib pun minta dihargai, juga minta mempunyai unggah-ungguh, beliau pesannya seperti itu pemirsa, atau disebut toto kromo pemirsa. Jadi mohon maaf karena kami juga meneransitnya agak pedot-pedot, istilahnya putus-putus, jadi pemirsa mohon maaf. Untuk itu kita mengambil kesimpulan dari sesepuh Jolotundo untuk menjaga tata krama. Jadi untuk itu kita lanjutkan ke video selanjutnya. Terima kasih. Sebentar, ini ada sesosok, mohon maaf ya, beliau sudah tahu, jadi dia berjalan, dia bilang ternyata tujuannya untuk mengeksplor, mohon maaf karena menransit beliau, katanya sudah mengetahui tujuan tim kami, karena kedatangan kami sejak tadi itu memang kita masuk ke area sini sudah disambut dari tadi, seperti saya tadi melihat tarian, aku juga percaya nggak percaya, terserah energi yang mempunyai mata batin, karena kita merasakan sejak dari kedatangan kami sudah ada seperti kesambutan ala kejawen pemirsa. Dan untuk itu, untuk menelusuri selanjutnya, benar Pak Adi, dari tadi kayak merasakan ada energi gaib yang menyambut kedatangan kami, yaitu untuk selanjutnya kita akan mengarah ke tempat-tempat yang ini, termasuk ini udah kosong pemirsa. Memang Assalamualaikum. Aku merasakan energi gaib yang di area sini. Ini ada sesosok orang tua yang beliau duduk singampuna. Assalamualaikum. Jadi kayaknya seperti kita dipandu oleh beliau. Kita lanjutkan ke sini pemirsa. Jadi seperti ini pemirsa. Kita miris ya pemirsa, sebenarnya kalau melihat seperti ini, karena ini sudah nggak terawat pemirsa ini. Mohon maaf nih tempatnya ini jadi seperti ini. Jadi mohon maaf. Assalamualaikum.
Ini pemirsa, ini pemirsa, ada sesosok makhluk gaib, sesosok dia seperti hitam, mohon maaf, dia berjalan di sini pemirsa. Ini nih. Assalamualaikum. Nah, jadi ini ada sesosok energi gaib, yaitu warna seperti hitam gendut, dan ini dari sini. Dia berjalan ke arah sini pemirsa. Ini, mohon maaf. Ini di arah sini. Ini. Dia seperti pakai apa? Rambutnya itu bulu segini kan? Terus pakai baju hitam, gede banget. Dia berjalan ke arah sana. Dia, mohon maaf, matanya melotot pemirsa. Dia muter ke sana. Pemirsa muter ke sana, lari ke bawah pemirsa. Pemirsa, di tempat gazebo ini kita akan berinteraksi atau mengungkap sejarah Candi Jolotundo dimensi lampau. Pemirsa, ini ada sebuah energi gaib, dia sesosok putri yang berada di ini di sini ya, sekitaran ini ya Pak Adi ya. Ini jadi kami merasakan energi gaib beliau ada di sini, dia ada di sini, dia ada sesosok putri pemirsa. Jadi energi kami kedatangan seorang putri. Assalamualaikum. Ya, jadi pemirsa, kita lanjutkan karena kita diizinkan untuk penelusuran atau cerita mitos-mitos yang ada di Candi Jolotundo ini. Begini pemirsa, ini dulunya kalau kita lihat dari dimensi lampau, ini sebenarnya sebuah candi dari kerajaan Erlangga ya. Jadi pemirsa, dari Raja Bali yang bertemu dengan putri Jawa ya Pak ya, dan melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Erlangga pemirsa. Dari pemandian di pertirtaan di Candi Jolotundo ini adalah di mitosnya ini digunakan untuk pemandian, dan ini banyak orang-orang yang berdatangan untuk mandi, kum-kum, serta orang-orang spiritual melakukan ritual. Kononnya seperti mengatakan awet muda, kononnya rezekinya ini, kononnya biar dekat jodohnya. Jadi seperti itu mitos-mitosnya pemirsa. Untuk kita menelusuri ke arah yang lebih lanjut, sebenarnya dulunya kalau aku lihat dari segi dimensi, dulunya ini adalah sebuah tempat. Kalau kita mungkin berbeda jauh ya dari cerita persepsi saya, dari mata batin saya, bahwa dulu ini tempat raja waktu Erlangga dulu ini ada tempat di atasnya, ini sebelah kiri atas ini ada tempat untuk pengobatan pemirsa, asli seperti itu kalau kita lihat dari dimensi lampau. Dan tempat ini dulunya tempat pengobatan, dan airnya itu untuk diambilnya di bawah pemirsa. Jadi untuk pengobatan beliau ini mengambil airnya dari bawah pemirsa, kalau aku lihat dari mata batin saya. Dan untuk selanjutnya pemirsa, di sebelah atasnya pemandian tirta itu ada seorang petapa, yaitu yang menjaga Candi Jolotundo pemirsa. Jadi kononnya air itu nggak pernah habis atau nggak pernah kering istilahnya pemirsa. Jadi memang dulu ada cerita seperti itu, bahwasanya di atas pemandian Candi Jolotundo itu dulu ada seorang petapa yang menjaga sebuah gunung di atasnya Pak Haji. Ini namanya gunung apa Pak Haji? Penanggungan yaitu pemirsa. Jadi kita kalau mau mengambil batin saya, jadi di situ ada sebuah orang petapa pemirsa. Jadi dan sekarang ini banyak peziarah yang kononnya yang saya ceritakan tadi seperti ini seperti itu tergantung keyakinan ya, keyakinan masing-masing. Untuk itu mohon maaf jadi sebenarnya tempat ini dulunya adalah sebuah kerajaan, bisa dibilang peristirahatnya Raja Erlangga seperti itu pemirsa. Dan untuk tempat sebelahnya pemirsa, di daerah sebelah sana itu ada sebuah sesosok makhluk gaib, energi negatifnya juga ada pemirsa, energi positifnya juga ada. Setiap pohon ini ada bunga atau kembang maka atau yang nama dupa, emang ini tujuannya manusia berbeda-beda. Kita hanya ingin mengetahui sejarah atau mitos-mitos yang ada di area Candi Jolotundo. Untuk itu pemirsa, jadi apabila
ada kami kata-kata yang salah atau apa, itu memang persepsi orang berbeda-beda pemirsa. Untuk itu kami hanya menerasi makhluk gaib atau energi gaib yang berada di area Candi Jolotundo itu sesuai dengan mata batin saya, dengan apa adanya tanpa dibuat-buat. Dan di sini memang di sebuah pohon-pohon itu banyak energi negatif dan positif ada di area sini pemirsa. Jadi ada pohon-pohon itu, jadi kalau kita menemui sesuatu yang berada di area pohon satu dengan lainnya, satu dengan ini ada energinya itu kayak bersinambungan pemirsa. Jadi kita kalau di dekat seperti kita merasakan energi gaib yang berada di situ pemirsa. Jadi energinya itu sebenarnya gede banget, dan kita untuk mengetahui seperti kita muncul sejenis makhluk gaib seperti ini, kalau kita menembus ke dimensi lain itu berbeda lagi pemirsa. Jadi kita untuk penelusuran ke arah penelusuran makhluk gaib yang lebih selanjutnya memang agak panjang. Jadi kita kalau mengetahui ada makhluk gaib seperti itu, kita jangan kaget, karena di sini mohon maaf kita kayak seperti kedatangan siapa tadi, Bunda Ratu ya, atau apa nggak tahu, seorang putri pemirsa. Jadi beliau ini kayaknya memang ada Candi Jolotundo ini kayak berkesinambungan ya Pak Adi ya, ada hubungannya dengan putri tersebut. Jadi sebentar saya akan berinteraksi dengan putri tersebut. Dan assalamualaikum. Mohon maaf pemirsa, beliau seorang putri ini mengatakan untuk menjaga tata krama, dan ini memang wajib ya pemirsa. Boleh kata-kata itu memang harus diterapkan oleh masyarakat yang ada di sini pemirsa. Kan tata krama serta tidak boleh menyalahgunakan tempat ini, karena tempat ini memang sakral pemirsa. Jadi itu pesan-pesan beliau. Untuk itu kita, jadi gini pemirsa, jadi tempat sakral ini memang harus dijaga kebersihannya. Jadi untuk itu pada masyarakat yang berkunjung di area diterapkan untuk menjaga kebersihan yang ada di area Candi Jolotundo, karena masyarakat sini mungkin karena kelalaian masyarakat, yang mohon maaf mungkin. Jadi untuk membuang sampah pada tempatnya kita harus diterapkan itu, seperti karena banyak sampah-sampah yang berserakan di area pendopo, gazebo, jadi kayak seperti seenaknya. Jadi itu jangan ditiru pemirsa. Seharusnya kita punya kesadaran diri untuk membuang sampah-sampah tersebut di pada tempatnya pemirsa. Jadi itu istilahnya menjaga kebersihan pemirsa serta tata krama. Mohon maaf. Itu kita nasihat beliau. Jadi dari inti cerita tersebut ada sebuah cerita lagi, ada sebuah nasihat lagi pemirsa. Dan gini, pemirsa, jadi di area Candi Jolotundo ini sebenarnya ada sebuah pusaka-pusaka atau yang diartikan seperti bahasa Jawanya gaman ya Pak Adi ya. Jadi pemirsa, di sini itu ada sebuah pusaka dan tempatnya itu tidak menentu pada tempatnya, karena pusaka yang berada di Candi Jolotundo ini adalah untuk menjaga kawasan di Candi Jolotundo. Jadi nggak boleh diambil, karena tempat pusaka tersebut adalah untuk ibaratnya gitu seperti supaya tidak terjadi peristiwa atau bencana yang aneh. Jadi mohon maaf untuk kita sebagai yang mempunyai mata batin atau kita jangan sembarangan mengambil pusaka istilahnya bukan milik kita ya Pak Hadi ya. Jadi kita harus menghargai, karena pusaka tersebut kecuali kalau kita dikasih, jadi baru kita boleh mengambilnya ya. Jadi pusaka tersebut, jadi kecuali ya itu tadi pemirsa. Tapi kalau kita tidak jangan pernah mengambil gaman tersebut, karena pusaka-pusaka ini adalah untuk melindungi alam atau sekitaran Candi Jolotundo pemirsa. Jadi untuk itu ditolong yang mempunyai kemampuan mata batin atau spiritual atau kita harus mempunyai kesadaran bahwasanya gaman atau pusaka itu sebenarnya mempunyai arti, atau dikata lain simbol, atau dikatakan lain yang saya katakan tadi, bahwasanya pusaka itu bukan untuk
pengambilan sembarangan, tapi untuk menjaga tempat-tempat yang ada seperti contohnya ini di Candi Jolotundo. Untuk itu pemirsa kita harus meskipun gaman juga simbol dan bisa diartikan sebuah energi gaib para leluhur. Oh begini pemirsa, mohon maaf ini ada kedatangan sesosok beliau datang. Assalamualaikum. Dan seseorang dan beliau orang tua, mohon maaf, assalamualaikum. Kita hanya sebentar sambil masuk beliau. Oh gini pemirsa, jadi saya menerasa beliau seperti ini, ada simbol dan beliau mengatakan simbolnya seperti ini pemirsa. Kalau kita mohon maaf tak gambarkan segini, gini kayak seperti gambar love gini. Ini maksud dari inti beliau ada benarnya karena kita mencintai alam yang berada di kawasan, contohnya ada di Candi Jolotundo pemirsa. Dan itu memang wajib pemirsa. Beliau mengatakan seperti itu pemirsa. Dan permintaan beliau seperti itu yang diharapkannya pemirsa. Mohon maaf karena beliau mengutarakan seperti itu. Jadi pemirsa, kami ini didatangi seorang kakek-kakek, banyak sekali energi positif yang datang ke sini pemirsa, ingin menyampaikan sesuatu kepada kami untuk penjelasan yang beliau sudah cukup katanya, itu sudah. Jadi untuk merangkum semua beliau ini, pesan dari beliau semua itu adalah sama. Jadi ya intinya kita tetap menjaga tata krama, sopan santun, ya menjaga kebersihan seperti itu pemirsa. Jadi kita ini seperti kita berdatangan energi positif pemirsa. Jadi ini memang dulunya mungkin kalau kita lihat masa lalu atau kita disebut dimensi lampau, ini memang dulu dari kerajaan Erlangga, memang dulu ini untuk putri, dulu ini untuk raja pemirsa. Jadi seperti ini pemandiannya. Satu anak Muhammad Rasulullah. Jadi mohon maaf karena kita ada suara-suara atau pohon jatuh pemirsa. Jadi itu pemirsa. Dan itu pemirsa, kata aku melihat di kolamnya, tadi kan banyak ikan ya. Itu banyak ikan ya Pak Adi ya. Di situ ada simbol pemirsa, kalau kita lihat dari dimensi lampau atau masa lalu atau disebut apa ya namanya gaibnya ini pemirsa. Jadi di kolam yang ada ikan itu adalah sebuah simbol. Sebenarnya ini adalah energi gaib berkumpulnya seperti itu, dan itu akan simbolnya aku lihat dari mata batin saya itu dari simbol ikan-ikan itu tadi. Sebenarnya kalau kita dilihat dari dimensi lampau itu dilambangkan seperti tombak pemirsa. Jadi kalau aku lihat dari dimensi lampau, jadi seperti tombak, dan tombak itu kalau sudah dihancurkan seperti kayak ikan seperti itu pemirsa. Jadi aku kalau menembus dimensi ke lampau seperti itu pemirsa. Dan kami mohon maaf karena persepsi orang berbeda-beda, kami melihat masa lampau seperti itu pemirsa. Jadi wujudnya itu aslinya mempunyai kerajaan Candi Jolotundo, ini bisa disebut candi kerajaan Candi Jolotundo pemirsa. Itu dulunya seperti kalau kita mengatakan air Zam-Zam pemirsa. Karena kenapa? Dulunya air itu katanya mengandung pengobatan pemirsa. Karena air itu mineralnya tinggi, kononnya dulu awal kali kononnya itu dibuat pengobatan kok manjur. Jadi masyarakat ini mempunyai mitos, akhirnya banyak orang-orang yang mengambil air Jolotundo itu, atau bisa dikatakan air Zam-Zam, boleh seperti itu pemirsa. Mohon maaf. Mengatakan seperti itu. Menghasil iya. Jadi di atasnya pertapaan. Iya. Ya, mohon maaf pemirsa, ini kan ada tim kami mengatakan bahwasannya di situ juga ada sebuah kayak pintu buka gitu pemirsa, dan itu berada di atasnya seperti atasnya pertapaan. Jadi ada sebuah pintu gaib di situ. Itu adalah pintunya energi makhluk gaib yang berada di situ. Jadi antara pemandian
di tengah-tengahnya atas itu ada sebuah pintu gaib pemirsa, dan itu gunanya jangan dibuka karena itu rahasia pemirsa, mohon maaf. Itu ada sambungannya, mungkin ada seperti ini. Ini pemirsa, kalau sini ada pemandian kayak kembar ya, namanya seperti pemandian kembar ya, kalau dikatakan orang Jawa dulu tuh namanya ada pemandian kembar. Jadi tempatnya memang dikatakan, jadi sebelahnya itu ada tempat yang dinamakan tempat untuk peribadatan yang dinamakan pura. Jadi seperti kayak kayak payung kecil-kecil ya, itu dinamakan. Terus ada dupa-dupanya, itu dulunya sakralnya itu adalah tempat beribadat atau menurut kepercayaan masing-masing pemirsa. Di situ tempat nggak tahu masyarakat dulunya tempat beribadat. Sekarang kita tidak tahu, pemikiran manusia juga kita berbeda, itu urusannya masing-masing ya Pak Di ya. Jadi kita mengatakan apa adanya, dan kami mohon maaf, kami tidak bermain-main. Maksudnya kami mengatakan ini tidak mengarang, tapi kita ini apa adanya dan menasib beliau-beliau. Kalau Anda percaya tidak percaya itu urusan panjenengan sedoyo atau masing-masing. Jadi saya menasib ini memang apa adanya, pure. Beliau memang, kalau kita melihat mata batin, beliau memang ada di sini pemirsa. Jadi kalau ada orang omong kosong itu terserah, monggo, karena persepsi orang berbeda-beda nih Pak Adi. Jadi untuk itu ular di situ kayak dilambangkan sebuah mahkota. Tapi itu dulu ada sayembara. Ini mohon maaf, jadi kayak nggak usah tak ya Pak ya. Jadi itu dulunya kalau aku lihat itu tempat sayembara. Jadi ada seorang kakek nggak tahu apa badan. Bener apa enggak? Wis nduk jadi, wis aja diterus sampai tutup sik lah. Kita ngomong. Nah tadi di situ ada sebuah sayembara mahkota yang dilindungi ambek si ular tadi. Di dulu ada dari beliau mengatakan aku lihat dimensi masa lalu itu ada sebuah mahkota yang disimpan di situ gitu. Kayak sebuah sayembara gitu. Nggak tahu beliau kok kayak seperti menasib, aku menasib dia mengatakan seperti itu. Iya. Nah, iya, terus beliau mengatakan gini, dulunya banyak pertapa gagal mengambil itu karena melewati si ular tadi. Nah, jadi banyak pertapa yang banyak gagal, seperti itu ya. Ini bener Pak Adi, apa bener sampai monggo untuk kita berinteraksi atau apa panjenengan mohon sih. Nek kalau kita ngomongkan nanti diomongkan apa enggak? Oh enggak usah, tangannya ini berarti gak oleh. Kita masuk sejarah aja. Nah ya seperti kalau aku belum mengatakan bisa dikatakan, tapi seperti gambarnya kayak mahkota. Tapi mahkota ini mempunyai energi gitu loh. Ya bisa juga Pak Adi, namanya pusaka itu punyanya raja kan, bisa juga Pak Adi. Ada yang boleh diungkapkan dan ada juga yang tidak boleh diomongkan atau diungkapkan. Jadi mohon maaf kami mengatakan seperlunya, dan ini juga ada juga demi kebaikan masyarakat atau pengunjung yang ada di daerah Candi Jolotundo. Dan apabila tim kami itu seperti itu, biarkan saja karena yang mempunyai hak adalah masing-masing individu untuk pemirsa. Oke, terima kasih. Jadi pemirsa, kita akhiri penelusuran kami di area atau kawasan Candi Jolotundo, dan yang kita atau kami lakukan interaksi bersama makhluk gaib serta energi gaib yang berada di area sini itu tergantung
kepercayaan masing-masing. Yang penting kita ciptakan kerukunan. Jadi bahwasanya energi positif dan negatif itu ada di area manapun. Untuk itu kita sebagai manusia harus berpikir lebih jernih supaya membentuk energi positif yang lebih baik, serta kita melestarikan, menjaga, menghargai, menghormati tata krama seperti sopan santun, serta menjaga kebersihan di area sini. Karena itu sudah tradisi dari para luhur pemirsa. Jadi kesimpulannya bahwasanya kami yang berada di sini, simbol-simbol yang ada di alam semesta ini untuk kita pelajari dan kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata-kata, dan kami ucapkan terima kasih kepada masyarakat yang ada di area Jolotundo ini. Untuk itu kami mengucapkan matur suwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, terima kasih.